nama saya Lidiana Dangalila dengan NIM 2019-01-2017. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mesin bor duduk beserta prinsip kerja dan juga kegunaannya. Mesin bor duduk merupakan salah satu perkakas yang terpenting dalam perbengkelan dan berfungsi untuk membuat sebuah lubang. Mesin bor duduk ini dipakai untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter yang kecil. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor duduk ini mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang akan mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Adapun peran utama dari mesin bor ini adalah mesin bor duduk ini menggenggam mata bor, mengikis memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Kinerja mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian daya biasnya akan diteruskan ke dalam mata mesin bor duduk ini. Sebagai contohnya adalah mesin bor duduk Nankei 13 mm yang biasanya ditempatkan di atas lantai atau di atas meja kerja. Mesin bor ini menggunakan motor induksi sepertiga HP atau 250 watt. Cara menggunakan mesin bor ini tidak sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain demikian pula, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung, tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, ia juga memiliki ukuran yang seragam seperti mesin bor tangan. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm sampai yang terbesar adalah 25 mm. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Kasirinus Bastianus Kedetukan, NIM 201901201. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lady mengenai bagian-bagian mesin bor duduk beserta fungsinya. Bagian-bagian mesin bor duduk, yang pertama base atau dudukan. Base ini adalah penopang sebuah komponen yang terdapat pada mesin bor. Base terletak di bagian paling bawah yang menempel pada lantai. Base ini biasanya dibaut menyatu dengan lantai. Pemasangan base mesin bor pada lantai ini harus dipastikan kuat karena akan mempengaruhi akurasi pengeboran akibat dari getaran yang ditimbulkan. Yang kedua, kolum atau tiang. Kolum adalah bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lain yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Yang ketiga, table atau meja kerja. Table adalah bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Meja kerja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian yang diinginkan. Selain itu, meja kerja juga dapat diputar ke kiri maupun ke kanan dengan sumbu yang tetap berporos pada ujung yang melekat pada tiang atau kolom. Yang keempat, drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan dalam mesin bor adalah bor berbentuk spiral. Hal ini karena bor berbentuk spiral memiliki daya hantar yang baik. Selain itu, penyaluran serpi atau geram yang dihasilkan juga baik karena adanya alur-alur yang berbentuk skrup. Mata bor spiral juga memiliki sudut-sudut shad yang menguntungkan, dan bidang potong yang dihasilkan dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Yang kelima, spindle. Spindle adalah bagian mesin bor duduk yang menggerakkan cak atau pencekam. Spindle ini memiliki fungsi untuk memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam, spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanan. Yang ketujuh, spindle feed handle. Spindle feed handle adalah handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekan spindle dan mata bor ke benda kerja sehingga tidak ada penggerakan objek bor selama proses pengeboran.
Yang kedelapan, motor listrik. Motor listrik adalah penggerak utama dari mesin bor. Secara lengkap, motor listrik ini dilengkapi dengan kabel power dan kabel penghubung, fuse atau skring, lampu indikator, skalar on off, dan skalar pengatur kecepatan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Kapri, NIM 2019-01-2024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Vian. Jenis mesin bor dan penggunaannya. Yang pertama, mesin bor tangan atau portable drilling machine. Mesin bor ini digunakan untuk pengeboran dengan berbagai posisi yang umumnya tidak bisa dilakukan dengan mesin bor standar. Yang kedua, mesin bor duduk. Mesin bor ini digunakan untuk pengeboran lubang yang kecil dan membutuhkan kecepatan yang tinggi. Ketiga, mesin bor tegak. Mesin bor tegak ini dirancang untuk benda kerja dengan ukuran sedang. Jenis mesin bor ini sekilas mirip dengan mesin bor sensitif, namun ukurannya lebih besar. Yang keempat, mesin bor radial atau radial drilling machine. Mesin bor radial dirancang untuk benda kerja yang berukuran sedang sampai besar. Jenis mesin ini memiliki kolom mesin berbentuk bundar yang terikat pada alas yang kuat. Yang kelima, mesin bor gang drilling machine. Mesin bor yang memiliki meja dan alas yang panjang. Jenis mesin ini memiliki 4-6 kepala bor yang ditempatkan secara sejajar. Masing-masing kepala bor memiliki penggerak sendiri. Setiap spindle dipasang dengan alat potong yang berbeda. Yang keenam, mesin bor dengan spindle ganda. Mesin bor ini digunakan dalam proses pengeboran untuk beberapa lubang secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya. Salam dan bahagia.